Nah ini dia. Hai Geners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sarip. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Geners semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email ramen.jigana@gmail.com atau Instagram @heretsu. Oke Geners, sebelum mereaction videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Ini dari Siti Hopsah. Assalamualaikum AATT Sadayana. Waalaikumsalam. Punten, ini video pas saya diajak jalan suami ke sebuah danau, tapi ada tempat seperti hutan observasi tanaman. Dari setiap daerah yang mungkin usianya juga udah puluhan tahun. Saya nggak sengaja bikin video ada kayak suara ketawa dan makhluk tak kasat mata. Tolong dijelaskan bener gak itu yang di video teh suara makhluk goib? Terima kasih ATT sebelumnya. Oke. Oh itu sih. Ini nih. Nah itu. Itu ya. Itu ya ketawa ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Ini di taman ya. Taman observasi berarti pohon-pohon atau ada hewan-hewan langka juga mungkin ya? Ya Betul. dilindungi dia. Ya dilindungi. Berarti pohonnya udah puluhan tahun katanya. Nah, ya iyalah tuh dari sana kan dibikin film horor juga. Enak Bagus lah ya ya. siapanya. Benar. Mana ada kabut-kabutnya gitu. Pas gitu ya. Nah, efek. Nah takutnya suara burung mungkin. Oke. Kalau kata aku sih iya suara binatang. Ya tapi kan nggak tahu nih. Tapi nggak tahu apakah sih. tempatnya apa sangat ya? Ya. Mistis gitu ya. Aku sangat mencintaimu. Sangat itu Oh, dong. itu sangat ya. Bau ya, bau sangat ya. Sangat Sangat. tuh ya kental ya. Kental. Ya, Iya betul. kayak gitu. Oke, dari awal saya mendengarkan ya. Cuman dari awal sampai akhir kebanyakan suara burung dan mungkin yang kalau yang di reaction yang tengah tadi ya, yang kayak wakak kayak gitu ya. Itu memang suara burung dan saya tahu itu burungnya apa. Cuman maaf ya, nama burungnya kalau misalkan di daerah pesisian saya, nama burungnya itu burung blekok. Oh. Emang kayak gitu, kakak gitu di daerah saya tuh. Ada juga yang bilang burung dudut gitu itu tuh. Emang suara burung sih itu mah kalau yang tengah. Tapi kalau di hutannya gimana tuh? Nah suasananya? kalau misalkan ditanya situasi di hutan seperti ini nggak tahu hutan atau memang hutan yang suka kayak wisata gitu ya. Karena kalau hutan misalkan geledegan kayak gitu yang kayak pure ya itu jinnya pasti agak-agak gitulah ya. Tapi kalau di sini justru jinnya kayak yang standarisasinya tuh kayak yang enak aja gitu hawanya. Oh. Mungkin ini diurus juga sih sama pengelola, ada spiritualnya juga sih kayaknya. Kayak hutan raya lagi nih Mam. Nah kayak gitu. Sumber videonya dari Arianto Doneo. Ada penampakan warna putih. Kira-kira apa ayo? Pocong katanya ya. Tahlilan malam ketiga di almarhum Kang Resi. Lagi tahlilan nih. Tahlilan ya. Gak sengaja terekam pocong mana? Kita mau di luar aja lah. Masa dulu itu? Oh iya putih sosok. Tapi gede ya. Ya. Tapi dia barusan istighfar berarti dia ngeliat dong. Melihat. Ya, makanya di zoom dia. Simon juga kayaknya ngelihat tuh. Ya. Kayak ketawa-ketawa gitu, ketawa. Lihat ke kanan. Apakah benda gitu kan ya? Karena orang tuh malah ketawa gitu. Iya. Bukannya serem iya tuh. Hanya disamperin ya. Oke, tuh. Nah, Dan ini berbentuk. iya. Tapi kalau misalkan benda di sana apa ya? Gak ada objek yang lain gitu. Oke, masa orang-orang sawah ya? Iya, Ay, kalau kata aku mah itu teh masih salah satu dari temannya. Kan ini tahlilannya udah beres mungkin ya. Iya. Ngapain temannya Pan? Mungkin kebelet. Oh iya bisa sih. Terus sarung dia kebetulan warna putih. Oh, digituin. Terus digituin. Ini soalnya agak ke atas gak sih? Kok tahu Pan? Hah? Pernah ada pengalaman gitu? Iya. Karena mau ke WC itu susah gitu kan ya? Iya, kan banyak orang. Terus kan nggak puguh ya yang namanya di rumah orang gitu. Udahlah yang deket aja ini, gitu. Soalnya si A ini kayak ngasih kode. Ya.
yang lagi minum aqua kayak ngasih kode sama yang pegang kamera dan ngasih kode itu sok rekam lah. Kayak ini, nah kayak gitu tuh sih. Betul. Nah, tapi nggak tahu tuh gimana tuh Kang. Ya, kalau diperhatikan ya betul ini orang. Ya kemungkinan betul kata Kavani ini sedang buang air kecil ya. Dan membelakangi gitu. Biasanya suka ya kayak gini-gini sih. Diginiin supaya sarungnya ngangsar gitu ya kalau bahasa Sundanya. Nah betul itu dia. Dan mungkin dari segi psikologis orang-orangnya juga ini sudah tahu dan di Zoom juga. Dan ya kalau misalkan tidak klarifikasi sih kasihan yang kalau ini betul tahlil ya. Iya benar. Kasihan jadi si yang meninggalnya ini nantinya kena fitnah juga. Oh ini ada muncul lagi begitu. Iya, tak gitu. Ya mungkin ini sedang buang air kecil. Tapi bagus sih kalau kayak gini. Jadi dosa-dosa itu bisa terampuni gak sih kalau kayak gitu? Kalau dipitnah kayak gitu misalkan dosa-dosa itu bakal terampuni gitu ya. Oh iya. Walau alamnya. Walau alam sih kalau yang kayak gitu ya. Tapi yang saya tahu jadi akidah saya tapi ya ketika orang meninggal yang amalnya itu masih mengalir itu 3 perkara ya. Yang pertama ilmu bermanfaat, yang keduanya sedekah jariyah, yang ketiga doa orang yang soleh. Kemungkinan kalau didoakan di antara mereka ada orang yang soleh bisa sampai itu. Nah, harus gitu. Dari anak yang soleh kan kalau nggak salah ya. Anak yang soleh itu tidak harus darah daging juga. Misalkan ketika anaknya mengadakan tawasul atau rutinan, salah satu dari mereka yang mengaminkan ada yang soleh itu bisa jadi sampai juga kayak gitu. Tapi iya sih. Ya, aku percaya kok. Ya kayak gitu. Gak harus selalu dari anak. Betul. Ya. Betul. Akibat dari perbuatan dia masa lalu mungkinnya Bisa juga. Mungkin dia pernah bantu dengan tulus, ada dapat balasannya ya, gitu. Itu sedekah jariyah sih. Ya. Ini sumber TikToknya namaku Abel. Oke. Malam Jumat guys, operator ekskavator. Di ini lagi mungkinnya. Proyek kan. Oh iya benar. Oh iya. Ngeblur. Gak bisa. Dekat pohon tapi dekat ekskavator juga. Nah, ini nggak mungkin orang yang buang air kecil lagi ya. Nah kalau ini nggak mungkin sih karena jelas ya. Jelas bentukannya ya. Tapi wajahnya juga ada sih ini mah. Bentuk wajahnya. Tapi dia standby aja gitu ya, diem. Iya. Itu matanya aneh ya. Aneh. Hitam gitu, pucat gitu wajahnya ya. Tapi apakah ngeprank? Tapi kalau misalkan ngeprank seniat ini gitu kan ya. Kayak disiapin dulu baju pocongnya, wajahnya di make up dulu gitu kan ya. Betul. Di pinggir ekskavator gitu. Bingung dibanding yang tadi di sarung mah ya ini lebih niat lah. Lebih niat. Tapi gak tahu bisa aja ini tuh real Karetsu. Iya. Ngeblur ya itu atau gimana? Oke, mungkin kalau misal di proyek itu ada beberapa opsi dan mungkin kalau saya perhatikan ini pertama ya memang bukan asal ya karena pertama ini sangat jelas sekali ya. Terus di zoom juga. Kalau misalkan orangnya nemu kayak gini, paling enggak kalau dia berani kejar. Kalau enggak pun ya tidak mungkin setenang ini dengan dia punya HP gitu. Biasanya ada beberapa faktor. Pertama ya, yang saya tahu ketika proyek itu ada yang tidak setuju atas proyek itu, biasanya suka ditakut-takuti seperti ini. Itu pertama. Yang kedua begal. Jadi si operator-operator yang kerja di sana sering ditakut-takuti gitu. Dan ini terjadi di beberapa proyek yang saya tahu. Ketika saya diundang ke salah satu ya proyek, nggak akan saya sebut apa ya, tet gitu ya masuk. Ya ternyata itu ternyata itu orang menakut-nakuti supaya mereka takut dan ya dijarah lah apa yang ada di sana gitu. Bahaya hati-hati ya buat para pekerja di luar sana. Oke. Ini karena terlalu jelas mungkin ya. Betul. Yalah. Mungkin ada juga yang kayak karyawannya nggak ini ke bosnya, nih bos ada ini gitu. Oh iya bisa. Ini sumber TikToknya dari Al Mubarok. Masih penampakan pocong lagi nih Kak. Ini katanya di desa Karangtalun Kidul. Di mana itu teh? Tahu ya daerah mana ya? Wih dia lagi nunduk. Oke. Gerak-gerak. Lusuh ya pakaiannya. Itu ikatan di lehernya itu kenapa ya? Bukannya putih ya? Iya itu apa hitam? Ada warna ya pokoknya. Ada warnanya. Oke. Apa aja guntang ya? Guntang diri. Apa? Guntang. Oh. Bahasa YouTube sih ya. Oh iya. Karena itu ada tali gitu di lehernya. Oke. Pertama itu, kedua dia tuh kayak ngasih sinyal bahwa dia tuh gak nyaman di kepalanya soalnya dia nggak bisa diem kan. Pusing gitu ya. Iya. Punya Kain kepala dong pusing gitu. ya. Gak punya kepala takut. Iya betul. Karetsu, Kang Sarip gimana ini? Oke, ini saya pernah lihat video ini dan saya juga pernah apa ya sebelumnya pernah
ini ada energi loh di dalamnya gitu. Dan ketika saya didalami, ternyata ini orang sedang melakukan ritual tertentu ya pemirsa. Jadi ada keilmuan tertentu yang di mana pada malam tersebut dia harus memakai pakaian kayak gini dan melakukan gerakannya. Ya, dan melakukan hal seperti itu biasanya di rumah ya. Tapi ada juga yang pasti harus di teras, ada juga yang pasti harus di tempat yang ngolecer. Yang ngolecer itu perempatan ya. Dia tuh harus melakukan seperti ini. Dan ini ritual-ritual suatu keilmuan tertentu yang mungkin tidak akan saya sebut ilmunya ya, takutnya ada yang mengulik ini gitu. Tapi itu kepalanya mungkin baca mantra mungkin kan atau ya. gimana? Dan itu karakter dia ketika memakai pakaian seperti itu ya jadi beda lah. Nah, jadi dua kayak kepribadian lagi nih. Oke. Dan kepribadian yang lain itu lagi menguasai si orang tersebut ya Kang? Biar apa itu teh Kang? Dia tuh biasanya ada sesuatu kayak pesugihan lah ya. Pesugihan. Tetap sih keuangan. Harta berarti ya? Ya, ekonomi kayak gitu dengan ritual-ritual tertentu gitu. Oh, oke. Nah, sedikit aja mungkin mantranya seperti apa Kang? Oh, iya. Mansapa kata nalai. Susah Bisa ya, jadi gak bisa gitu. Enggak sih itu bercanda. Mantra ya. Mantranya mantra cinta. Mantra cinta. Digepokan mantra cinta mah kemana? Gepokan. Bentar ini copot. Oke, berlanjut. Nah, Oke, berikutnya apa nih Van? Mak di Purwodadi mendadak kesurupan saat ditagih hutang katanya. Wow, kok bisa pakai itu asli itu emang jadi bagian trik ya? Nah, Ya. takutnya itu sebuah kong Marketing. kali kong. Marketing, bukan marketing ya apa kali? Cara mungkin. Iya, betul. Kok jadi begini? Ini harusnya ada backsound nih. Apa tuh? Backsoundnya apa? Na. Apa tuh backsoundnya ya? Ganteng-ganteng gitu loh. Oh, Dalam sepi. Berarti Kang Sari bisa menyimpulkan ini tuh nggak kayak kesurupan Karetsu, Iya. tapi kayak manusia yang mau berubah jadi serigala. Iya kan efeknya kayak gini, kayak rabies. Bukan. Ya efeknya kan kayak gitu. belum pernah nonton itu sih aku jadi nggak tahu ya. Iya. Capek banget ya nggak pernah nonton. Iya kan. Mas Al. Betul. Kayak vampir dan werewolf kan ketika mau berubah kan kayak Kayak gini dulu ya. Iya. Tapi mereka harus ngeliat dulu yang bulat baru berubah. bulan ya. Yang bulat-bulat gitu. Yang bulat-bulat aja. Tapi ini fase kesurupannya kayak gini sih. Oke. Hampir sama kayak kesurupan seperti biasanya apanya. Iya sih. Gak beda jauh. Apakah jadi gak bisa membedakan kesurupan asli sama settingan kayak gini gitu kan? Iya. Terus kalau misalnya dia kesurupan gitu, anggota keluarganya yang lain nggak yang ada yang peka nolongin apa ini mah gini aja gitu. Iya. Nah kalau misalkan yang nagih hutangnya harus gimana gitu? Kalau Nah misalkan gitu ya takutnya gitu kan. Oke, kalau saya perhatikan ini yang namanya vibrasi ya. Vibrasi itu ketika dia mengosongkan diri banyak pikiran gitu ya, terus apa yang dikatakan hati itu tetap ada bangsa jin yang masuk. Oke. Cuman dia masih sadar, tapi dia mengikuti alurnya. Sehingga seperti ini ya, dengan cara seperti ini mungkin dia pikir akan mengusir orang yang menagihnya kayak gitulah ya. Oh, berarti dia juga setengah nggak sadar dong? Dia sadar, cuman ada yang menuntun dan dia Yang ikuti menuntun. alurnya. Padahal kalau dia labrak, ada yang namanya di dalam sistem tubuh manusia itu ada yang namanya blocking area ya. Apapun yang masuk kita bisa ngeblok sebetulnya. Tapi ini diikuti alurnya. Mengikuti apa seperti kata ini. hati mungkin ya? Betul. Ya, kayak gitu mungkin. Dan ini konteks jinnya biasanya yang masuk ke seperti ini lemah. Cuman orangnya diikuti gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nagih hutang kayak gini gimana Kang solusinya? Ya harusnya bawa ular aja. Kalau dikasih dia sadar ya baru. Iya, bingung ya. Jadi Ya. Harusnya, nah kalau vibrasi seperti ini saya kasih tahu cara ya, sebetulnya kode etik gak boleh ya. Nah, gimana dong Kang? Nah, ketika kalian menemukan orang yang kesurupan dengan vibrasi seperti ini, kasih sesuatu yang mungkin menakutkan bagi dia. Kalau misalkan dia sadar, ya udah itu vibrasi, cuman konteksnya kecil. Tapi kalau dikasih sesuatu yang menakutkan dia masih kayak gini, ya itu berarti kesurupan asli, kayak gitu ya. Makanya kayak tadi, kalau kita berani kasih ular atau kasih apapun yang geli-geli ulet gitu ya. Iya. Kalau dia sadar ya. Kalau kayak dikasih gitu. uang lagi kayaknya dia seneng ya. Oh iya, ini diperpanjang nih gitu. Oh iya, jadi sadar. Sadar ya. Dia nangis katanya. Berarti nangis juga ngikutin arah hati dia ya? Iya, alur ada jin di dalam yang ini dia mengikuti gitu. Oke. Ini sumber videonya dari Josh Clentereng. Ada penampakan di Saya melihat CCTV yaitu hari ini Jumat. masih pagi-pagi loh kalau dari CCTV-nya. Saya tadi nggak sengaja melihat CCTV yaitu hari Jumat
Kliwon tanggal 5 September 2025 jam 7.24 Lur. Ini nggak sengaja saya lihat di CCTV, tiba-tiba ternyata ada benda hitam bulat gitu ya terbang. Itu dari jalan raya masuk ke halaman rumah saya dengan kecepatan tinggi banget. Kecepatan tinggi banget, melesat gitu ya. Ini coba di CCTV saya perlambat hingga 8 kali, diperlambat hingga 8 kali, jadinya lamban. Maksud saya biar kelihatan, biar kita sama-sama nanti biar bisa melihat ya. Siap. Hitam, bulat terus terbang, melesat masuk ke dalam. Ini apa ya kira-kira ya Lur ya? Kita simak aja ya. Kita simak coba. Tunggu sebentar lagi. Tunggu katanya ya. Kejadiannya sudah jam 7. Tuh. Lah. Oh itu ya benar-benar. Bulat banget sih. Betul. Burung bukannya? Tapi bulat sih. Bulat banget. Dan belok sih, lurus terus belok ke rumahnya kan? Apa ya itu kira-kira ya, Lur ya? Coba diulangi kan, so kamu lihat betul kan? Penasaran ya, bulat, mungkin dengan kecepatan jadi kayak oval. Dari CCTV kita nggak lihat tadi itu. Padahal sudah sergiginya kentar-kentar ini ya. Ya ini loh, pas hari ini. Nah, kira-kira siapa yang tahu kira-kira tadi benda apa? Nah ini saya perlambat sampai ini orang berjalan aja dari tadi nggak nyampe. Berarti itu cepat ya. Berarti saking melesatnya banget ya. Saya tadi nggak sengaja melihat CCTV yaitu Jumat. Hari Jumat Kliwon ya, dia sampai tahu Jumatnya gitu. Jam 7.24 pagi-pagi berarti ya. Itu di sini gitu ya, gimana ya? Oh ini ya. Ini katanya diperlambat. Sampai 8 kali diperlambat. Nah tuh barusan set. Tuh. Oh iya tuh. Ini bukan burung. Cepet banget ya. Dia bulat, cepet. Tuh garisnya lurus ya, asalnya lurus. Tuh, set. Sini. Tuh. Langsung belok sini. Tapi asa kecilnya pas di situ mah barusan ke sini mah jadi gede. Itu kalau nggak diperlambat cepet banget ya. Gak bisa ditangkap dengan mempaus gitu ya. Ini hebatnya dia tahu ya ada pergerakan itu. Iya ya, emang harus momennya ketahuan aja mungkin ya. Atau lagi gabut lihat-lihat. Lihat satu-satu gitu. Satu-satu setiap jam gitu kan. Ada sensor kan katanya. Oh iya. Ya. Bergerak mungkin. Yang mendeteksi CCTV jadi ada apa ya? Notifikasi mungkin ya. Nah ini masuk ke rumah Jumat Kliwon nih. Apakah benda apa atau emang asal ya Fanya atau kiriman ya Fanya? Jumat Kliwon lagi dia tahu. Gimana Kang? Oke, kalau saya perhatikan ya dari segi awal ini jelas kayak burung nggak mungkin karena dia bulat. Terus serangga pun nggak mungkin karena dia terlalu besar. Betul. Saya pastikan kalau dari segi video yang saya lihat dari 80% ini adalah tenung ya, sosok jin yang didatangkan ke suatu rumah untuk mengacaukan hati dan pikiran. Tapi kalau untuk secara visual sakit tidak, cuman dia mengganggu pikiran dan hati orang yang ada di sana sehingga sering marah-marah. Terus rumah tangganya tuh bentrok terus gitu. Anak sama bapak nggak adem, anak sama ibu nggak adem kayak gitu-gitu. Nah ini ada jinnya seperti itu. Dan kalau misalkan saya boleh saran, carilah orang yang mungkin berkompeten ya untuk mengobati hal ini karena ini konteksnya sudah besar kalau saya lihat. Aduh. Apa kalau misalkan hubungan rumah tangga itu nggak usah dikirim kayak gini juga emang bisa hancur sendirinya kayak jin dasim itu kan emang ada tugas tertentu ya Pak? Iya. Cuman gini loh, mereka tuh bisa diperkuat oleh orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Contoh jin yang disebutkan itu memang tugasnya mengganggu rumah tangga ya. Tapi ketika ada orang yang tidak suka dengan rumah tangga kita banyak, nah si jin ini punya kekuatan yang lebih nantinya. Dibantu lagi ya. Kayak dikasih makan lah sama orang-orang yang dengki yang kayak gitu. Makanya jin itu tergantung dari kitanya. Ketika sekuat apapun jin ya, kalau misalkan kitanya imannya bagus, dia akan lemah gitu. Iya benar. Nah, tapi kalau misalkan kitanya lebih ke iri dengki dan sebagainya, jin itu akan memperkuat dirinya sendiri gitu nantinya. Makanya perbanyak istighfar ya kalau dari segi agama saya gitu. Berarti yang punya rumah mungkin harus mempagari ya Kang ya? Betul.
mempagari diri dan rumahnya juga mungkin harus dibersihkan atau kan kalau udah menyeluruh gitu mah. Nah betul, makanya ada sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ketika dia mempunyai hal seperti ini, cari ya ke ahlinya gitu. Betul. Biar enggak sesat ya kalau ke ahlinya teh. Itu dia. Cocok aja langsung jadi lancar gitu kan. Betul. Oke, berikutnya nih ada ojol yang nganterin makanan, tapi dia nggak sadar itu nganterinnya ke sosok yang nggak punya kepala kan. Lah, ini banyak banget pasti cerita ojol yang terus cara ngordernya itu tuh gimana gitu kan, bingung ya. Iya sih. Nah ini dia. Tapi pakai baju ya. Iya, ini asli sih tanpa kepala. Lah, dia sadar. Sadar dia lari sih. Malah dia larinya ke sana lagi. Udah mah harusnya ke sini. Iya. Dia tuh lari atau emang mau nganterin paket yang lain mungkin kan? Tapi dari segi ekspresinya dia lari sih kan. Oh iya, gitu ya. Oh ya aku lupa sambil nganter yang lain. Kalau lari ya digas aja ya, bukan di bawah itunya ya. Orang panik kayak gitu sih. Oh orang panik bisa ngelakuin apa aja ya. Bener asli. Dari yang awalnya gak bisa juga jadi bisa kalau panik kan. Lebih cepet. Padahal kan itu motor nyala ya, tinggal gas aja, nggak usah turun. Aku bilang juga, kenapa nggak digas aja gitu kan? Gak bisa kalau lagi bingung dan panik mah ya udahlah. Ini kalau misalkan hantu tapak kepala ini jadi di apa ya pemakaman ya? Iya. Jeruk purut ya? Iya. Jeruk purut. Apa sih nama hantunya tuh? Apa sih? Pasteur ya kayak. Pasteur ya? Pasteur lah betul. Kayak gitu. Oke. Nah apakah juga ini bisa terjadi gak sih kan kalau misalkan kayak gini asal yang bisa memesan sesuatu tuh banyak banget tuh kan ojol yang cerita kayak gitu ya? Betul. Ini bisa terjadi hal-hal seperti ini ya. Malahan di kampung saya itu ada tukang bakso sampai sekarang masih ada ya. Dari tahun 90-an dia dagang di daerah saya. Sampai sekarang pun dia trauma melewati salah satu tempat. Jadi ketika melewati tempat itu dia masuk gang, yaitu dia ada yang beli katanya. Terus beli pas dilihat orangnya udah di pohon gitu sambil cekikikan. Oh my God. Ya kayak gitulah. Tapi kalau sebelum ada ojol-ojol dari zaman dulu sudah menakut-nakuti yang berjualan ya ternyata. Ya. Bagus nih kalau dia diajak podcast karena banyak hal asal, karena di daerah saya itu ada yang bangunan Belanda, nah itu sangat sakral sekali dari dulu, dan dia tuh di situ tuh ada yang beli ya, ketika beli dia nggak lihat wajah, nggak lihat orangnya gitu, tapi ada sosok di pinggir ketika dia lagi iniin baksonya gitu, pasti lihat orangnya udah di pohon sambil cekikikan. Tapi kasihan nggak sih kalau aku mungkin itu tuh hadir di luar nalar kita supaya bikin kita jadi males gak sih? Ya, tapi ada beberapa fakta tergantung dari penerimaannya. Ada yang mungkin lebih kuat imannya, ada yang mungkin lebih kita jadi wah nggak mau dagang lagi gitu loh. Takutnya teh gara-gara itu nggak mau dagang lagi, takut gitu kan? Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.